Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita diwajibkan untuk menutup tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun bagaimana dengan status wanita yang berhijab namun tidak menutupi dada? Simak penjelasannya. Telah diketahui bahwa seorang muslimah diwajibkan menutup auratnya dengan cara berhijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh atau mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Belakangan ini banyak sekali tren kekinian yang dampaknya tidak dari style pria pun wanita muslimah. Tren tersebut mendominasi sebagian kaum wanita dalam berpakaian. Contohnya seperti dalam mode hijab sendiri. Jilbab berasal dari kata jalbaba yang berarti memakai baju kurung. Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab sendiri adalah baju kurung, dan ulama lainnya mengartikan baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Menurut Ibnu Abbas sendiri, jilbab adalah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian hijab sendiri bahwa hijab adalah kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Jilbab pun bisa diartikan semacam baju kerudung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Di Indonesia sendiri, arti kata kerudung memiliki makna sebuah kain untuk menutup kepala dan rambut. Dan dapat disimpulkan bahwa wanita muslimah kerap lupa mengenai fungsi jilbab sebagai penutup anggota badan agar terhindarnya ketidaknyamanan yang ditimbulkan atau bisa menyebabkan fitnah. Perintah hijab ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hukumnya tidak boleh karena cara memakai kerudung seperti itu dianjurkan atau tidak dibenarkan, sebab menyimpang dari ketentuan Al-Quran. Jika seorang muslimah tidak mengulurkan kerudungnya ke dada, tapi malah mengikatnya ke belakang atau mengelilingi leher atau memasukkannya ke dalam baju, hal tersebut bisa menimbulkan dosa meskipun dadanya ditutup oleh kain baju. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Dan hendaklah mereka atau perempuan beriman menutup kain kerudung ke dadanya." Quran surat An-Nur ayat 31. Seperti dalam surah An-Nur, Allah menyuruh kaum muslimah untuk memakai kerudung dengan cara menutup hingga ke dada, dan dianjurkan seperti itu. Jadi untuk para kaum muslimah sebaiknya tidak mengikuti tren dan mode busana yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Sudah menjadi kewajiban untuk muslimah untuk memahami dan mengamalkan ayat tentang kerudung tersebut secara sempurna atau utuh, bukan demi mengikuti tren dan mode yang marak seperti saat ini, karena sungguh hal tersebut adalah kekeliruan. Cara mengenakan kerudung yang sesuai syariat adalah kain tersebut dibuat secara luas hingga menutupi tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada, serta agar menyelisihi model perempuan jahiliyah. Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan, khimar dimaknai dulunya di mana wanita Arab wajib jika menutupi kepala mereka dengan kain kerudung, maka mereka menguraikan kain kerudung itu ke sebalik punggung sebagaimana lazimnya wanita awam pada saat itu. Bagian leher serta kedua telinganya terbuka. Kemudian lewat surah An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan untuk melilitkan hijab pada jayub atau bagian dada dan leher. Saat turunnya ayat tersebut, kaum muhajirin dan kaum ansor langsung merespon dengan cepat. Kaum muhajirin dan kaum ansor bahkan tidak sekedar menutup dada, namun mempertebal jilbabnya. Apabila seorang tidak mengenakan kerudung berwarna hitam, maka berarti kerudungnya berfungsi sebagai perhiasan. Dalam surah An-Nur ayat 31 telah menjadi syariat kepada kaum muslimah untuk memanjangkan kain penutup ke bagian dada yang diambil dari kata juyub atau saku-saku baju.
Sehingga jika wanita hanya memakai penutup kepala tanpa memanjangkan ke dada, maka dia belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menghilangkan fungsi dari jilbab itu sendiri sebagai benda yang menutupi aurat, karena seorang wanita dalam Islam sangat mulia, sehingga ketetapan yang Allah berikan digunakan untuk memuliakan wanita itu sendiri. Namun jika seorang muslimah menggunakan busana pakaian panjang dan lebar sehingga tubuh dan dadanya tidak terbentuk, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga fungsi dari jilbabnya menjadi hilang. Tapi bagaimanapun tetap sebagai muslimah yang penuh kecintaan terhadap Allah, sebaiknya kita mengikuti segala hal yang sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Sahabat yang beriman, pada akhirnya kewajiban menutup aurat memang sudah seharusnya dilakukan, yang mana berguna bagi wanita itu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya berada di jalannya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan menjauhi segala larangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat mengerikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, mendustakan Rasul-Nya dan yang melakukan larangannya. Dalam neraka, Allah akan menyiksa para penghuninya atas segala dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Siksa di neraka amatlah pedih. Tidak satupun manusia yang sanggup bertahan dengan siksaan di sana. Ada banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Seketika otaknya mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksaannya lebih pedih daripadanya. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah satu orang yang akan mendapat siksa paling ringan tersebut adalah Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wafat sebelum memeluk Islam. Namun saat masih hidup selalu mendukung dan membela Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Penduduk neraka paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari neraka seketika mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. Berikut penjelasan 3 jenis siksaan neraka tersebut. 1. Melalui makanan. Ketika penghuni neraka kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cairan yang mendidih, namun makanan tersebut tak pernah membuat mereka merasa kenyang. Makanan ini diantaranya ad-dar'i dan az-zakum yang berisi nanah seperti pada luka bakar dan rasanya pahit. 2. Melalui minuman. Penghuni neraka juga mendapatkan minuman. Awalnya minuman tersebut terasa hangat di tenggorokan, namun ketika telah berada di perut, minuman ini terasa panas mendidih. Hal ini karena sebenarnya air ini adalah air mendidih, dan minuman ini pun tidak menghilangkan mereka dari rasa haus. Kisah ini pun tertuang dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. 3. Melalui pakaian. Pakaian penghuni neraka ini juga merupakan siksaan yang harus diterima mereka. Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka. Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas, bahkan membakar kulit dan badan mereka. Penduduk surga teringat siksaannya. Tak ada kenikmatan sekecil apapun untuk para penghuni neraka. Bahkan dengan siksa ringan pun tidak akan ada makhluk yang sanggup untuk merasakan pedihnya. Imam Abu Lais As-Samarkandi menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada 2 sandal dari api neraka, yang karena kedua sandal itu otaknya mendidih seolah-olah sandal itu adalah periuk, di mana pada telinganya ada bara api,
Pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada uap api. Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, penduduk surga yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib yang memakai sandal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nu'man bin Bashir pun ketika suatu saat menyampaikan khutbahnya, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis tadi memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka, yaitu yang paling ringan hanya sebongkah bara api yang diletakkan di kaki lalu dapat mendidihkan otak. Padahal jika kita lihat bahwa otak adalah posisinya paling jauh dari kaki, yang paling ringan saja mampu mendidihkan otak, bagaimana dengan perbuatan dosa besar? Sungguh balasan siksaannya pasti berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang beriman, itulah siksaan yang paling ringan di neraka, tetapi kita mendengarnya pun sangat mengerikan, apalagi siksa dahsyatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka dan terus istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.